Oke, assalamualaikum. Hari ini Ibu bakal bahas tentang materi UTS kemarin. Jadi nanti amal solehnya dicatat ulang di buku tulisnya, khusus untuk yang materi yang ada hitungan-hitungan seperti ini ya. Kalau untuk yang teorinya tidak perlu. Jadi di sini tujuannya Ibu bikin video untuk menjelaskan materi kita UTS kemarin yang mungkin banyak yang belum paham. Oke, langsung Ibu mulai saja untuk nomor 16. Partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut dinamakan. Jawabannya adalah muatan listrik atau A. Jadi jawabannya adalah A. Muatan listrik. Kalau misalkan ada kesalahan di Google Form, kalau tidak salah nomor 16 ini Ibu kasih jawabannya C, nanti Ibu koreksi lagi bagi yang menjawab A, nanti Ibu benarkan. Oke, kita lanjut ke sebentar, Ibu putar dulu. Oke. Nomor 17. Nomor 17, partikel-partikel penyusun atom adalah berikut ini, kecuali. Jadi nomor 17, apa saja yang bukan partikel penyusun atom? Nah, kalau kita lihat di model atom itu kan ada yang namanya elektron. Elektron tuh yang berjalan pada lintasannya. Terus di inti atomnya itu ada yang namanya neutron sama proton. Maka di antara tiga ini yang tidak termasuk, maka jawabannya adalah theta. Ya, jadi kalau yang masih salah ini harap dibaca kembali materi yang ada di Schoology, itu sudah ada. Terus nomor 18, muatan yang memiliki sifat bermuatan listrik positif. Nah, diingat kalau yang ini kan tadi model atomnya ya. Maka kalau kita lihat di sini tuh proton itu adalah positif elektron, maka dia bermuatan positif. Tapi kalau neutron itu kan netral, dari kata neutral, berarti dia tidak positif ataupun tidak negatif. Kemudian elektron itu dia negatif, maka yang bermuatan positif siapa? Proton, jawabannya. Terus nomor 19, suatu atom dikatakan memiliki muatan listrik negatif apabila. Nah, jadi suatu atom itu dia dikatakan bermuatan negatif itu kenapa? Karena di sini siapa yang bermuatan negatif? Elektron kan? Maka kalau dia negatif itu harus kelebihan elektron. Karena ya elektronnya banyak. Gitu ya. Terus kalau misalkan dia atomnya positif, maka dia berarti kekurangan elektron karena dia kan positif gitu ya. Atau bisa jadi Ibu ganti kata-kata kekurangan ini menjadi kelebihan proton. Kenapa kelebihan proton? Karena proton kan positif gitu ya. Kalau ini atom negatif, kelebihan elektron, bisa jadi Ibu ganti kata-kata ini dengan kekurangan proton. Kayak gitu ya. Jadi kayak berkebalikan gitu. Berarti ini jawabannya adalah kelebihan elektron. B. Kemudian nomor 20. Dua buah benda apabila digosok akan bermuatan listrik. Contohnya adalah benda-benda berikut ini kecuali. Nah, yang ini itu ada di materi PPT yang udah Ibu share di Schoology. Kalau misalnya kalian baca pasti kalian mengerti. Balon dan kain sutra. Balon dan kain sutra ini adalah sesama benda yang licin. Artinya kalau bendanya tidak ada yang kasar salah satunya, maka tidak akan menimbulkan muatan listrik. Kalau kita lihat balon sama kain wallnya kasar. Kaca dan kain sutra sama-sama licin, tapi kaca ini kan dia lebih permukaannya itu nggak selicin balon gitu ya. Jadi kaca ini kalau misalnya digosokkan dengan kain sutra, dia tuh masih ada gesekannya gitu ya. Nah, berarti ini benar. Terus mika dan kain wallnya kasar, maka benar. Maka jawabannya yang benar adalah A. Ini kecuali ya. Lanjut ke nomor 21. Ketika balon digosok dengan kain wall, maka elektron akan. Nah, ini banyak yang salah.
Padahal ada sudah di PPT yang Ibu share. Jadi ketika balon itu digesekkan dengan kain wol, artinya balon ini kan permukaannya licin, kemudian kain wol itu agak kasar, maka apakah yang terjadi? Yang terjadi adalah elektron yang ada pada kain wol, ini kan ada elektron banyak ya. Ketika digesekkan, maka elektron dari kain wol ini akan berpindah ke permukaan balon. Maka jawabannya adalah B. Oke, lanjut ke nomor 22. Bunyi hukum Coulomb. Nah, ini masih banyak yang salah. Ini kan syarat untuk mengerjakan soal selanjutnya. Kalau misalnya rumusnya aja salah, gimana mau ngerjakan? Nah, jadi nomor 22 ini adalah bunyi hukum Coulomb, yaitu jawabannya adalah K1 Q2 per R kuadrat A. Ya, jangan salah lagi. Nomor 23. Nah, ini jelas banyak yang salah ini ya, padahal Ibu sudah sering kasih latihan soal tentang perhitungan-perhitungan kayak gini, udah Ibu bikinkan video tapi masih banyak yang salah. Tapi nggak apa-apa. Ibu jelaskan ulang ya. Jadi ketika ada dua muatan terpisah sejauh 2 meter dengan muatan 1,4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, yang muatan 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, maka berapakah gaya Coulombnya? Jadi kita gunakan rumus yang ini tadi, gitu ya, untuk dipakaikan ke sini. Maka kita tulis F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini amal soleh nanti untuk soal khusus soal nomor 22, 23, 24, 25 disalin di buku tulisnya. Jadi kalau yang nggak nonton video ini nggak bakal bisa nyalin ya. Jadi amal soleh diperhatikan. K kita tahu berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Kemudian Q1 Q2. Q1 ini adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Ini maksudnya Ibu kasih kurung itu maksudnya dikali ya, sama aja kayak dikali. Kemudian Q2-nya 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Maka kalau dibagi R kuadrat itu adalah jaraknya, berarti 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 9 dikali 4 dikali 2. Kenapa sih kok 9-nya dikalikan 4 dikalikan 2? Karena kan dia nggak ada 10 pangkatnya di sini. Maka kita kumpulkan yang angka sama angka, yang angka yang tidak berpangkat sama yang angka tidak berpangkat, dan yang angka berpangkat sama angka berpangkat. Jadi 9 kali 4 kali 2, 9 kali 4 36. 36 kali 2 72 ya. 72. Maka 72 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 dikurangi 6. Kenapa kok bisa begini? Karena kita kumpulkan semua pangkatnya. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4. 72 dibagi 4. 72 bagi 4 1 4 3 2 8. Benar ya? Maka hasilnya 18 kali. Nah, ini 9 kali 9 dikurangi 6 3 dikurangi 6 lagi 10 pangkat negatif 3. Maka hasilnya 18 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau misalnya kita rubah menjadi koma, maka dia menjadi, kan dia pangkatnya ada negatif 3, maka dia maju ke depan 3 kali. 1 2 3. Maka hasilnya 0,018. 0,018. Tapi karena di jawabannya Ibu tidak ada, maka yang mendekati atau yang dapat jawabannya D Ibu benarkan. Tapi kalau yang dapat jawabannya B, mohon maaf Ibu tidak bisa benarkan ya, karena di sini kan yang di depannya 1 bukan 8 gitu ya. Jadi hasilnya adalah 0,018. Oke, ya jangan lupa dicatat ini. Oh ya, satuannya adalah Newton atau N ya. Jadi F-nya sama dengan 0,018 Newton. Kemudian nomor 24. Nomor 24 ini menggunakan rumus yang yang terakhir Ibu beri,
Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, coba dibuka lagi catatannya. Ini ada muatan listrik sebesar, jadi Q-nya itu 120, kemudian T-nya itu adalah 2 menit. Nah, ingat kalau menit itu nggak boleh, kalau di fisika itu nggak boleh menit, maka harus dirubah ke detik. 2 menit, 1 menit itu kan 60 detik, maka 2 dikali 60, 120 detik. Nah, ini banyak yang salah karena tidak merubah menitnya ke detiknya. Nah, itu nggak boleh. Maka kalau kita mau jadikan arus itu kan Q dibagi T. Coba dibaca lagi rumusnya ya. I sama dengan Q dibagi T, maka Q-nya 120 dibagi 120, maka hasilnya 1 apa? 1 ampere ya. Nah, ini jadi diperhatikan, ini jadi 4 nomor ini dicatat ulang di buku tulisnya. Sekaligus soalnya ya. Nanti Ibu share juga soalnya. Kemudian nomor 25, suatu rangkaian listrik memiliki energi sebesar 1500 Joule dan muatan listriknya sebesar 30 coulomb, maka beda potensialnya adalah, oke, untuk nomor 25 ini mohon maaf waktu itu sempat rame karena, Bu, ini kan jawaban saya benar kok salah. Iya, karena Ibu salah masukin kunci, jadi Ibu mohon maaf. Tapi yang jawabnya benar, insya Allah Ibu benarkan gitu ya. Ibu rubah kuncinya sudah gitu. Nah, ini nomor 25 kita tulis W-nya itu kan 1500 Joule atau usahanya. Kemudian muatan listriknya adalah sebesar 30 coulomb. Maka berapakah beda potensial atau V-nya? Maka V itu adalah pembagian antara W dan Q gitu ya. Maka hasilnya 1500 dibagi 30, hasilnya adalah 50 volt. Jadi kalau waktu itu kalau nggak salah kuncinya Ibu tulis 5, tapi sudah Ibu rubah jadi 50. Jadi bagi yang menjawab 50, Ibu benarkan. Oke, silakan dicatat ulang dari nomor 22 sampai 25. Di foto di buku tulisnya dan bisa di-share ke WA atau di Schoology paling lambat hari ini, hari Senin ya. Jadi Ibu tunggu. Oke, Ibu akhiri dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.